Hey guys, so di video kali ini saya mau bahas tentang fungsi-fungsi MBTI atau Objective Personality. Video ini kemungkinan cukup singkat, nggak panjang ya, dan ini semua cuma apa yang sudah saya pelajari gitu selama ini di Objective Personality. So barangkali ada yang salah, mungkin komen. So seperti yang udah dipelajari kemarin, fungsi basing itu ada 4, dan yang akan dibahas kali ini juga ada 4 fungsi ini aja. Sebenarnya dibagi lagi masing-masing jadi 2, jadi totalnya ada 8, cuma yang saat ini basicnya aja dulu. Oke, pertama itu ada observer function atau perceiving. Kalau di MBTI disebutnya tuh perceiving, kalau di objective personality disebutnya observer. Yang masuk kategori ini tuh ada intuition, ada sensing, N dan S. So apa itu intuition? Intuition tuh lebih ke arah pola atau pattern, menebak-nebak atau guessing gitu. Terus analogi, menganalogikan sesuatu dengan sesuatu gitu. Why, kenapa, pertanyaan muncul tuh kenapa, pengen tahu kenapa. Dan yang terakhir tuh future pacing, selalu ngelihat ke depan, ke masa depan, fokusnya tuh ke masa depan. I need to know where we are going before knowing every single step to get there. Jadi maksudnya intuition tuh pengen tahu kemana kita tuh mau pergi sebelum tahu step by step untuk kesana. Jadi intinya pengen langsung tahu kesimpulannya apa, intinya apa gitu. Untuk sensori ini fokusnya tuh di fakta right now yang ada saat ini, yang sedang terjadi, data dan what. Kalau tadi intuition tuh lebih ke arah future facing, lebih ke arah masa depan, sedangkan sensor itu lebih ke arah saat ini gitu, saat ini juga, in the moment. Dan pertanyaan yang sering muncul tuh what, karena dia pengen tahu apa, bukan pengen tahu kenapa, apa itu faktanya, datanya. Sedangkan intuition lebih pengen tahunya tuh intinya, maksudnya, tujuannya apa gitu. Nggak butuh data, nggak butuh fakta, bukan nggak butuh ya, lebih kayak lebih respect sama kesimpulan, inti, tujuan. Sedangkan sensornya lebih respectnya kepada data dan fakta. Kayak kembali lagi, jadi contohnya itu kalau intuition itu bermain puzzle gitu ya. Ini salah satu contoh intuition juga, menganalogikan sesuatu dengan sesuatu. Ketika main puzzle tuh tapi nggak dikasih tahu bakalan jadi kayak gimana gitu, intuition itu baru setengah jadi aja udah mau nebak gitu, kira-kira ini bakalan jadinya kayak gimana, bakalan gambarnya tuh apa gitu loh. Sedangkan kalau sensory dia tuh butuh semuanya, ngambil kesimpulan itu jadinya lebih lama gitu. Sebenarnya ada kekurangan, ada kelebihan juga gitu ya. Dimana-mana semua hal itu pasti ada kelebihan dan kekurangan, termasuk ini juga. Jadi ketika main puzzle nih, intuition tuh kayak nggak ngeliat gitu hal yang lain, yang sisanya tuh kayak nggak tahu, seolah-olah ini tuh udah jadi walaupun cuma setengah gitu, padahal masih belum jadi. Kadang intuition tuh bisa terlalu cepat ngambil kesimpulan, dan bahayanya ya bisa aja salah gitu. Intuition tuh apa yang belum terjadi, sedangkan sensor itu apa yang sedang terjadi gitulah. Untuk yang kedua ada judging di MBTI atau decider function. Untuk di objective personality, decider function ini ada thinking dan feeling. Untuk thinking itu sebenarnya lebih ke arah true or false, benar atau salah. Terus fungsi ini juga yang kita gunakan ketika problem solving atau menyelesaikan masalah. Dan what's work, apa yang berhasil, apa yang bisa, apa yang sudah terbukti gitu. Sedangkan yang kedua feeling itu lebih ke arah value, penilaian baik atau buruknya sesuatu. Terus priority dan what's important, apa yang lebih penting. Priority itu urutan ke satu, kedua, ketiga, seperti itulah. What's important itu mana yang paling penting, mana yang nomor satu gitu. Oke, untuk saat ini cukup segitu aja dulu, semoga bisa paham. Thanks for watching and see you next time.